Halo, aku Vincentia Tiffany, kembali lagi di Warta Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional sekaligus untuk menghormati tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Memperingati Hari Pendidikan Nasional bukan semata-mata untuk memperingati hari kelahiran Ki Hajar Dewantara saja, namun juga untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan juga nasionalisme para penerus bangsa sekaligus untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan Indonesia saat berjuang untuk menegakkan pondasi pendidikan di Indonesia saat itu. Di tengah pandemi COVID-19 ini diharapkan pemirsa di rumah juga untuk tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Belajar dari rumah bukan semata-mata hanya mempelajari mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah saja. Namun kali ini saya akan mengajak untuk mengupas nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cagar budaya, yaitu Arca Ganesa. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana wujud dari Arca Ganesa dan nilai-nilai apa saja yang terkandung? Ikutin terus perjalanan saya. Bisa memahami bagaimana pentingnya cagar budaya. Batu putih ini ada takian-takiannya seperti Kita ini. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan cagar budaya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Apa I- kabar? Sehat. Ibu ini dengan Ibu Nugraheni benar? Iya, betul. Oke. Saya dipanggil Nia saja. Oh, dipanggil Ibu Nia. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Nah pemirsa, sekarang ini saya sudah tiba di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Dan di kanan saya ini sudah terlihat adanya Candi Kimpulan yang nanti juga akan kita bahas adanya Arca Ganesa di dalamnya. Nah, seperti yang kita tahu, Candi Kimpulan ini namanya juga diambil dari letak administratif situs ini, yaitu berada di Dusun Kimpulan, Desa Umbul Martani, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng tentang Arca Ganesanya, kita akan menggali-gali lagi tentang Arca Ganesa seperti apa. Mari ikuti perjalanan aku dan juga Ibu Nia. Nah, seperti yang saya tahu, Candi Kimpulan ini kan ditemukan waktu tanggal 11 Desember tahun 2009. Nah, sebenarnya yang bikin menarik dari Candi Kimpulan ini sebenarnya apa sih, Bu? Ya tentu yang pertama kali bangunannya ya. Bangunannya berbeda dengan candi-candi pada umumnya. Tapi yang lainnya lagi adalah arcanya, yaitu Arca Ganesa. Oh. Wah, saya pengen tahu lebih dalam lagi sih tentang Arca Ganesa ini. Baik, kalau kita pengen akan lebih enak lagi kalau kita turun ke bawah sambil melihat detail arca itu bagaimana? Boleh. Ayo, Ibu. Kalau melihat Candi Kimpulan ini, candinya lebih ke corak apa Ibu ya? Ya, setiap candi itu punya latar belakang agama yang beda-beda ya. Mm-mm. Nah, untuk mengetahui latar belakang keagamaan sebuah candi itu kita pertama kali melihat dari arcanya. Nah, arca di sini itu diwakili oleh Arca Ganesa dan juga ada Oke. Linggayoni. Linggayoni itu melambangkan Siwa. Jadi ini adalah candi Hindu. Ya. Oh gitu. Kemudian hal lain yang menarik dari candi ini adalah biasanya candi-candi itu ada atapnya ya. Iya benar, Oh, makanya ini unik banget sih. Ini itu tidak ada gitu, tidak ada atapnya. Mm-mm. Jadi tapi kemungkinan dulu ada upper structure-nya, ada bangunan yang di atasnya yang mungkin dari kayu atau dari apa gitu. Itu bisa dilihat dari ada umpak-umpak yang ada di lantai candi utamanya. Oke, kita sekarang akan memasuki kawasan Candi Kimpulan ya. Nah, kita bisa terlihat di situ. Cukup berat ya ini pintunya. Oke. Oh di sini. Nah, ini proses penemuannya ini menarik karena boleh dikatakan hampir utuh ya candinya. Dia tertimbun oleh lahar dingin. Oh lahar dingin. Jadi ada Oke. lahar dingin dan abu vulkanik. Nah, untuk membayangkan gimana kondisinya pada waktu terkubur bisa dilihat di situ ya, bahwa itu adalah bagian dari material yang mengubur candi itu. Oh pada ini waktu itu, yang ya, di itu. dalam Yang kaca di dalam ini. kaca. Oh, Jadi oke. ini memang disisakan untuk memberi gambaran kepada kita semuanya bagaimana candi ini dulu terkubur. Jadi bisa dibayangkan dulu sampai di situ, kemudian digali ke bawah. Dan Baru kita menemukan ditemukan candi yang ini. utuh. Oke. Nah berarti waktu ini ditemukan posisinya sudah tidak perlu menyusun lagi ya Bu ya? Hanya sedikit lah gitu itu. Oh, Tapi oke. boleh dikatakan utuh ya. Mm-mm, Masih
in situ istilahnya di dalam air. Oke, jadi bentuknya udah langsung tahu Udah bahwa langsung seperti bentuk ini, Candi Kimpulan itu seperti posisi-posisi ini gitu ya. arcanya ya di situ. Nah, arca Ganesanya sendiri ada di? Nah, kita bisa lihat arca Ganesanya itu ada di dalam. Gitu. Oh, di Jadi dalam nanti kita sini. harus naik. Ya. Mari Bu, yuk tak bantu. Oke. Terima kasih. Oh, di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di Candi Candi Induk. Nah, Candi Induk di dalam candi-candi yang beragama Hindu itu selalu ada konfigurasi dewa-dewa. Yang di tengahnya atau utamanya itu adalah selalu Siwa. Siwa itu bisa diwujudkan dalam bentuk arca seperti di Candi Prambanan misalnya, tapi bisa juga diwakili oleh simbolnya yaitu Linggayoni. Oh, ini gitu, ya salah satunya ya. Nah, Oke. konfigurasinya itu terdiri atas Siwa, di tengah, kemudian di selatan itu Agastya, di barat itu Ganesha, dan di utara itu adalah Durga. Oke. Ya, konfigurasi itu dikenal dengan nama Paswadewata. Oh, Gitu. begitu. Nah, kita mungkin akan lebih fokus lagi untuk melihat arca Iya. yang sangat spesifik di sini ya. Benar. Jadi biasanya di setiap candi Hindu itu selalu ada itu, tapi ini unik. Karena di Candi Kimpulan itu tidak ada Agastya dan tidak ada Durga. Iya. Yang ada adalah Siwa dan Ganesha. Ganesha. Nah, benar. Salah satu cirinya adalah Kepalanya berkepala gajah, betul. Nah, biasanya Ganesha itu digambarkan dalam posisi duduk seperti ini. Ini Ya, posisi sila khas. gitu ya. Heeh. Silanya telapak kakinya itu Nyambung gitu ya, kayak ber- bersatu gitu ya. Itu namanya Utkutikasana. Oh, ada namanya, maknanya ya. Kemudian dia selalu digambarkan, yang menarik lagi adalah bahwa Ganesha itu gadingnya satu. Oh, ini bukan karena Patah, tapi Oh. dipatah secara mitologis dia memang patah ya, bukan patah karena arcanya. gitu ya. tapi emang Ya, dari sananya juga sudah satu. Ya. Oh, Jadi gadingnya oke. Ganesha itu dipatahkan karena digunakan untuk senjata pada saat dia melawan musuhnya para dewa. Tapi ada cerita lain juga yang mengatakan bahwa gading Ganesha itu dipatahkan karena dia ingin membantu para petani, sehingga dia digunakan gadingnya itu digunakan sebagai semacam bajak gitu untuk mengolah tanah. Kemudian ada lagi cerita yang mengatakan bahwa gading Ganesha itu digunakan untuk menulis epos Mahabharata. Oh, Jadi bisa. Ganesha ini adalah yang membantu Vyasa untuk menuliskan episode Mahabharata. Oh, begitu. Oke. Itu dari gadingnya Dari ya. gadingnya. Ini Kemudian ini ada juga dia membawa namanya aksamala. Dia menghitung Aksamala. aksamala itu tasbih gitu Oh ya. ya, ini ya. Oke. Kemudian dia juga membawa kapak atau parasu ya. Oh, di sebelah Kapak, sini. ya. Oke. Nah, kapak itu digunakan sebagai senjata berperang. Mm-mm. Jadi Ganesha itu juga dia melawan ketidakadilan, melawan betul, kebatilan. betul. Kemudian ini adalah gading Ganesha itu selalu ada di mangkok. Oh Itu iya. melambangkan dia menyerap ladu. Ladu itu makanan khasnya, makanan kesukaannya Ganesha ya. Oh. Yang menyimbolkan ilmu pengetahuan. Oh. Jadi oleh Ganesha itu kemudian dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan dia banyak Oke. digunakan di banyak Institusi, kesempatan, benar-benar. gitu. Kebanyakan pasti menggunakan lambang Lambang Ganesha. Ganesha. Tapi Ganesha itu sebetulnya punya banyak peran. Ya. Jadi kalau Ganesha itu biasanya ditempatkan di candi, dia sebagai pengawal Siwa atau sebagai anak Siwa. Gitu. Tapi ada juga Ganesha yang ditempatkan tidak berada dalam bangunan candi. Dia bisa ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang dianggap berbahaya. Oleh karena itulah Ganesha dikenal sebagai dewa penghalang rintangan. Oh, begitu. Nah, Ganesha ini merupakan salah satu dewa yang sangat populer. Bahkan kepopulerannya melebihi Siwa ya. Kalau Siwa biasanya ada di dalam satu candi, tapi Ganesha tidak selalu ada di dalam candi gitu. Kenapa Ganesha itu sangat populer? Karena dia memberikan banyak keuntungan bagi para pemujanya, dan ada kelompok pemuja Ganesha sendiri yang namanya Ganapatya. Jadi Ganapatya itu adalah kelompok yang khusus memuja Ganesha. Nah, kalau kita lihat Ganesha yang di Candi Prambanan itu adalah yang dipuja oleh semua umat. Tapi kalau yang ada di sini nampaknya itu dipuja oleh sekelompok tertentu gitu loh. Yang memuja khusus memuja Ganesha saja. Gitu. Nah, sebetulnya kita bisa mempelajari apa sih ajaran Ganesha itu. Kalau ingin mempelajari ajarannya Ganesha, kita akan
mempelajari mitologinya, dari mitologinya. Mitologi dari Ganesha. Mitologi itu cerita asal usulnya Ganesha. Ya. Jadi Ganesha itu adalah anaknya Siwa dari Dewi Parwati. Gitu. Dewi Dia Parwati. diciptakan, ya, dia diciptakan oleh Dewi Parwati untuk menjaga Dewi Parwati. Tapi ketika Siwa datang dan dia ingin masuk rumah, gitu, karena Ganesha itu diberi tugas oleh Parwati, tidak boleh siapapun masuk rumah, gitu, maka meskipun Siwa suaminya Dewi Parwati ingin masuk rumah nggak boleh. Jadi pelajaran yang diambil dari situ adalah tugas itu ya harus utama. Dia tidak memandang bulu ya. Iya, Kalau benar. dia memang ditugasi Sekanya tidak begitu, boleh, ya tidak harus boleh. tidak boleh, mau Ya, siapapun mau dia siapapun, gitu ya. Oke. Yang lain juga dia perintah ibu ya, bahwa di beberapa agama itu ibu menjadi tokoh yang penting ya. Jadi Ganesha di sini juga sangat mengagungkan ya. Ibunya gitu ya. Gitu. Kemudian dia diberi tugas oleh ibunya, dia sangat teguh. Memegang teguh. Betul tugasnya itu ya. Kemudian Ganesha itu juga dikenal sebagai tokoh yang pemaaf. Gitu. Tokoh pemaaf, Ya. luar biasa. Jadi dia di dalam mitologi itu Ganesha itu kan makannya banyak sehingga perutnya gendut gitu loh. Oh iya, dia bisa suka terlihat makan, sih. ini perutnya gendut namanya Tundila gitu ya. Oke. Nah, kenapa Ganesha perutnya gendut? Karena dia suka makan. Kemudian dia diejek oleh Dewa Bulan, Chandra gitu. Ganesha kamu perutnya gendut. Nah, kemudian terjadilah pertengkaran ya antara Ganesha dan Dewa Chandra. Dewa Chandra. Okay. Tapi kemudian diberi nasihat Ganesha, gitu. Kamu tidak boleh seperti itu, sehingga memaafkan itu menjadi bagian dari pendidikan. Betul, non formal harus juga diajarkan. ya. Oke. Dan yang terakhir adalah Ganesha itu karena mukanya gajah, dia tuh sering diejek-ejek. Gitu. Nah, iya benar. Sering diejek-ejek kan, dia tidak seperti manusia pada umumnya. Benar. Ya. Dan Ganesha itu adalah seorang tokoh yang selalu bisa menampilkan dirinya apa adanya dan selalu mempunyai kebanggaan untuk dirinya. Jadi dia sangat dikagumi oleh dewa-dewa yang lainnya dan juga banyak sekali pemujanya. Iya. Ya, jadi dewa yang cukup populer. Wow, luar biasa berarti Ganesha ini ya. Dia banyak, maksudnya tidak hanya dari pendidikan aja, tapi juga ternyata dari moral-moral hidupnya pun betul. juga ternyata bisa diambil gitu ya. Dan itu yang paling penting saya kira ya, untuk generasi muda barangkali pendidikan moral itu perlu kita gerakkan. Betul banget. Terima kasih Ibu ya Sama-sama. buat penjelasannya tentang Arca Ganesha. Mudah-mudahan bisa lebih meresapi lagi keberadaan cagar budaya itu. Jadi kita tidak melestarikan sebetulnya semata-mata bendanya, tapi ada message yang terkandung di dalamnya. Tapi message itu tidak bisa disampaikan kalau tidak ada medianya. Betul. Ya, medianya ya objek itu. Yes, betul sekali. Nah, mungkin pemirsa yang di rumah juga bisa belajar tentang apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Nia. Terima kasih Ibu Nia atas semua penjelasan dan ilmunya. Nanti abis ini kita lihat-lihat lagi sekitarnya ya, Bu ya. Baik, ya, monggo. Pemirsa, tadi kita sudah belajar bersama mengenai Arca Ganesha. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia, bahwa sosok Ganesha tidaklah hanya sebagai dewa ilmu pengetahuan saja, namun juga banyak hal-hal moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang selalu mematuhi tugas dari ibunya, percaya diri walaupun berbeda, serta tetap berbaik hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Cagar budaya ternyata mengandung nilai-nilai penting dari aspek ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan. Diharapkan juga pemirsa di rumah bisa menumbuhkan rasa cinta, bangga, serta peduli untuk selalu menjaga cagar budaya. Sesuai dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Saya Vincentia Tiffany, pamit undur diri. Terima kasih.